Halo, kita sudah berada di Kebun Raya Bogor dan kita akan melaksanakan kuliah lapangan. Kalau dengar Kebun Raya Bogor, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran? Mungkin taman yang luas dan adem, tempat yang pas buat foto-foto, atau istana presiden yang megah di sebelahnya itu kan? Tapi ternyata ada peran yang jauh lebih besar di baliknya. Sejak tahun 1817, tempat ini bukan cuma taman biasa, tapi juga pusat konservasi dan penelitian tumbuhan tropis tertua di Asia Tenggara. Banyak loh tanaman super penting seperti kelapa sawit dan kina itu pertama kali diteliti di sini loh. Penerimaan kayak gini modelnya. Jadi misalkan dimulai dalam bentuk ini data ya, data. Ini namanya buku penerimaan. Nah ini yang mengerjakan di registrasi. Yang pertama mengerjakan itu registrasi budaya. Jadi dalam bentuk data begini. Setelah itu tanamannya yang dalam bentuk biji dan tanaman ya, seedling, itu nanti ditaruh di nursery di sana di bawah. Di nursery sekitar 1 sampai 2 tahun. Begitu umur 2 tahun sampai 3 tahun akan ditanam di kebun, di lapangan sini, di lapangan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya pusat riset sepenting ini bisa terus berjalan dan berkembang di zaman sekarang? Tentu jawabannya ada pada konsep ekowisata. Ada anak kecil, maknanya maksudnya apa coba? Betul. Nah itu dia, ya. Jadi meninggalnya pada saat mengandung. Artinya, Kebun Raya Bogor itu melakukan diversifikasi pendapatan, tapi panennya bukan tanaman, melainkan pengalaman. Pengalaman belajar, rekreasi, dan menikmati sejarah. Jadi, setiap tiket yang kita bayar itu bukan sekedar biaya rekreasi, tapi juga menjadi dana untuk mendukung konservasi dan penelitian. Selamat siang semuanya, kali ini aku lagi bersama Nama saya Dini, tour guide dari Kebun Raya Kebun Raya Bogor. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan wawancara. Pertanyaan pertama, bagaimana potensi ekowisata di Kebun Raya Bogor dapat dioptimalkan untuk mendukung diversifikasi pendapatan pertanian bagi masyarakat sekitar? Sebetulnya saya tekankan dulu ya, jadi kalau Kebun Raya Bogor itu memang sebagai tempat ekowisata, tetapi tujuan utamanya yaitu tempat konservasi. Jadi spesies-spesies atau tumbuh-tumbuhan yang memang sengaja ditanam di sini itu diperuntukkan untuk kegiatan konservasi dan penelitian. Jadi tidak ada untuk kepentingan komersil atau untuk budidaya seperti pertanian, itu sebenarnya tidak ada. Jadi selain untuk penelitian juga di situ ada edukasi, ya, edukasi untuk memperkenalkan spesies-spesies apa aja sih yang ada di sini dan diperuntukkan untuk baik itu pelajar maupun umum. Untuk kegiatan-kegiatan sendiri untuk mengenalkan ekowisata di sini itu kayak gimana sih? Yang melibatkan pengunjung kayak gitu. Ya, pengunjung bisa dari sisi petani sini. Kalau misalnya petani atau orang yang biasa di perkebunan ya, itu bukan yang mayoritas. Jadi memang ada, cuman untuk kepentingan misalnya mereka pengen sekedar untuk pengetahuan saja kayak gitu. Pun kalau misalnya mereka butuh pengetahuan khusus, kita ada kelas yang namanya kelas edukasi berkebun ya. Contohnya ada kelas anggrek, kelas membuat kokedama, terarium, perbanyak nepenthes atau kantung semar, atau kelas kultur jaringan. Nah itu khusus, jadi kita open kelas, baik itu umum maupun yang untuk ada kebutuhan perkebunan atau pertanian kayak gitu juga bisa. Teteh udah berapa lama di sini? Sudah dari 2011, jadi
kira-kira 15 tahun, mau 15 tahun. Ya, Teteh kan udah hampir 15 tahun lah di sini Iya, ya. betul. Apa aja sih tantangan-tantangan yang Teteh alami di sini? Atau Teteh tahu tantangan yang dialamin oleh Kebun Raya Bogor di sini? Kalau untuk Kebun Raya sendiri, tantangannya lebih pertama ya, kalau untuk kondisi koleksi tumbuhan di sini itu rentan terhadap cuaca. Apabila ada perubahan cuaca ekstrim, misalnya sering terjadi badai yang tidak bisa diprediksi, puting beliung misalnya, nah itu bisa menyebabkan beberapa koleksi kita rusak atau bahkan sampai roboh gitu. Nah itu bisa mengurangi beberapa koleksi di sini. Jadi misalnya ada 3.100, misalnya ada beberapa yang mati karena terkena bencana alam seperti itu, bisa berkurang 10 atau berapa spesimen gitu. Nah terus juga kalau dari tantangannya dari segi pengunjung sendiri, kita sampai sekarang sih Kebun Raya masih dibilang sebagai objek wisata yang utama ya, karena murah meriah, terus strategis, gampang dijangkau dari berbagai kota, Jakarta, Bekasi, pokoknya strategis lah. Tapi mungkin kita agak bersaing nih dengan tempat wisata-wisata baru gitu, dengan konsep-konsep yang lebih viral gitu ya. Apa sih yang lagi ngetren sekarang? Jadi orang-orang pasti kan ngejarnya ke situ ya. Dan kita masih tetap bertahan dengan fungsi Kebun Raya yang sebenarnya tanpa diapa-apakan, tidak banyak renovasi. Kita nggak boleh ya membangun sembarangan area ini menjadi sebuah wahana baru, misalnya bikin kolam renang, itu nggak boleh. Terus juga lahan hijaunya juga tidak boleh dikurangi. Misalnya buat gedung baru itu pun tidak boleh. Adapun yang kita tambah tempat wisata baru itu merupakan spot-spot yang memang sebelumnya terbengkalai. Maksudnya kayak ada gedung tua nih, kita bikin taman baru di sini gitu. Nah itu nggak apa-apa. Cuman kalau dari lahan hijau tiba-tiba kita bangun baru itu sudah tidak bisa lagi. Berarti misalkan ada bencana alam kan, ada yang rusak gitu, itu bisa diganti lagi dengan yang lain, spesimen yang lain. Namun mungkin tempatnya tidak di tempat yang sama, pas pohon itu tumbang di situ gitu. Di lokasi yang berbeda bisa. Kita pengen tahu nih, kebijakan dari pemerintah tuh apa aja sih yang mendukung Kebun Raya Bogor ini? Nah, kalau pemerintah di sini ini lebih ke Badan Riset dan Inovasi Nasionalnya ya. Jadi kalau semua spesimen di sini kan ini terdata secara resmi, ada datanya di BRIN kayak gitu. Dan meskipun sudah dikelola oleh pihak kedua atau ketiga, bisa disebut kayak gitu. Nah, tetap aja koleksi di sini ini tetap harus dilindungi dan dipelihara sebaik mungkin. Jadi tetap ada orang-orang tertentu dari BRIN yang akan mendata dan mengawasi setiap saat kondisi kesehatan dari setiap pohon di sini. Jadi tidak asal dilepas gitu ya. Berarti dari pemerintah juga punya porsi sendiri ya di sini. Ya betul, ada porsinya masing-masing. Mungkin itu saja wawancara dari kami. Sebelumnya terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi, saat kita jalan-jalan di sini, kita sebenarnya sedang ikut berinvestasi untuk menjaga warisan alam dan ilmu pengetahuan Indonesia. Keren bukan? Perjalanan kita akhirnya sudah selesai. Kalian mau sama kayak kita? Langsung ke Kebun Raya Bogor. Giliran kalian. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.